Jadi ceritanya harga murah, bahan premium kayak gitu ya, Ya, dengan kualitas bintang 5. Wow, kalian siap rasa-rasa. sekali. Apa ya? Kak, heeh. Saya ini kadang bingung ya dengan kata premium itu kayak bagaimana gitu kan. Ya idenya sendiri, mau tahu serius? Serius Kak, Jadi penasaran. Kak, tapi kan dulu kan diselingkuhin, akhirnya sekarang LDR lagi. Itu memangnya tidak ada trauma Kak? Podcast edisi edukasi, motivasi, dan inspirasi. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore juga. Senang sekali rasanya sore ini kita kehadiran bintang tamu, seorang wanita soleha, Masya Allah. dan juga sangat multi talenta. Kakak perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama yang lebih dikenal di Facebook saja ya. Boleh. Terima kasih, alhamdulillah. Nama saya Diva, lebih dikenal itu Diva Cake and Cookies. Kayak gitu aja sih. Nggak usah umur ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa Kak. Kak Diva ini kan seorang operator sekolah ya Kak. Iya. Kerjaan utamanya. Kok bisa terjun di dunia baking begitu Kak? Bisa dijelaskan dari mana ide awalnya sehingga terjun di dunia bisnis jualan cake and cookies? Kalau untuk ide terjun ke dunia baking itu sampai memutuskan untuk jualan, walaupun itu jualannya ya kadang-kadang ya. Kalau orang sini tuh istilahnya batu-batuang. Dan serius, saya memang kalau lagi ndak mood, saya tidak akan jualan kayak gitu. Jadi awalnya itu saya pertama kali buka jualan itu tahun 2016. 2016. Iya, 2016 saya mulai buka jualan itu, saya jual donat lukis. Iya, Donat lukis. donat lukis Kak. ya. Awalnya dari situ ya Iya. Kak. Kalau pemilihan namanya sendiri, kenapa memakai nama Diva Cake and Cookies? Saya pakai Diva Cake and Cookies itu karena sebenarnya saya kalau untuk masalah kue ya, saya itu lebih condong ke kue kering. Cookies itu kan. Pertama karena ya gampang dikerjakan, walaupun umpamanya kalau kita lagi ndak mood ya tidak apa-apa, adonannya kita simpan di chiller ya sudah aman kayak gitu. Dan akhirnya karena saya lebih terkenal di sosial media dengan nama Diva itu ya, ya mungkin sudah rezeki juga, akhirnya nama Diva Cake and Cookies itu kok ya kayak melekat begitu kan, sampai orang taunya ya Kak Diva pasti dengan itu, dengan jualannya itu kayak gitu. Kak, kalau jualannya sendiri ini memang sudah merupakan hobi Kak? Iya, hobi. Sebatas kalau sampai sekarang ya sebatas hobi ya. Kalau untuk jualannya sendiri, Kak Diva kan jualannya berubah-ubah juga ya Iya. Kak. Di mana sih Kak dapat idenya sehingga Kak Diva tuh bukannya mengikuti tren tapi menciptakan tren? Ya idenya sendiri, mau tahu serius? Serius Kak, penasaran. Saya itu setiap tidak ada kegiatan, mau itu di kantor, di rumah atau di mana, saya itu suka scroll Instagram. Iya. Dari Instagram. Iya, saya di Instagram saya memang follow beberapa master baking yang saya suka jualannya, saya suka kuenya apa segala macam resepnya. Mulai dari situ saya akhirnya mencampur adukan kayak gitu, mulai dari kemasan apa segala macam jualan yang kalau umpamanya biasanya orang cuman roti tok kayak gitu ya. Kalau umpamanya dari dasarnya itu rotinya digulung, ya kadang saya malah memilih untuk membuat kotak kayak begitu. Ya pokoknya sesuka-suka hati saya lah kayak gitu. Jadi dikreasikan kembali ya Kak, Iya. sehingga istilahnya tidak apa-apa lah mengambil inspirasi dari Iya. orang lain, tapi tetap dikembangkan. Iya kayak gitu. Eksekusinya ya seperti itu Kak. Terus Kak,
prinsip-prinsip yang Kak Diva pakai selama jualan. Jualan itu. Uh-uh. Kayaknya kalau untuk di Kota Bulukumba itu saya sudah terkenal dengan jualan kue masuk kategori mahal ya. Iya. Untuk beberapa orang itu hasil olahan tangan saya itu banyak yang mengatakan mahal. Tapi kemudian di belakangnya orang akan mengatakan wajar harga segitu karena memang kualitasnya yang nomor 1 kayak gitu. Jadi ya kalau prinsipnya ya memang saya suka jualannya seperti itu, mahal dengan kualitas yang tidak main-main karena apa yang kita ciptakan itu otomatis kasarnya itu harga diri juga ikut ya, kayak gitu. Betul sekali, iya. Kak. Terkenal mahal nih kan, Iya. terkenal mahal. Cara Kakak untuk melempar harga segitu di tengah pasaran Kota Bulukumba kan yang kita tahu, yang notabene masyarakat Bulukumba daya belinya masih rata-rata ya, standar ya Kak. Bagaimana cara Kak Diva bisa dikata percaya diri lah melempar ke konsumen dan laku? Alhamdulillah ya Kak, laku jualannya. Apa yang Kakak lakukan? Apa ya, kalau sepanjang ini triknya sih tidak keluar juga dari apa ya, saya jadi mikir. Jadi pertama saya itu melempar karena ini sosial media. Pertama itu kita yang dimanjakan itu mata. Jadi kenapa setiap postingan makanan yang saya masukkan ke sosial media saya, mau itu Facebook, Instagram dan sejenisnya itu pasti saya akan fokuskan ke tangkapan kamera. Saya tidak main-main untuk hal ini. Saya sampai cari guru privat apa segala macam untuk belajar food fotografi itu. Iya kayak gitu karena saya merasa yang saya main ini kan sosial media, orang tidak langsung lihat barang kayak gitu kan. Jadi ya dari melihat foto itu kemudian pasti akan timbul selera kayak gitu. Jadi disitulah kalaupun umpama ada yang mengatakan mahal, alhamdulillah sampai sekarang juga setiap apa yang saya bikin malah saya yang dikejar, bukan saya mengejar pembeli. Ini bukan sombong ya. Iya, tapi memang seperti itu kenyataannya dan saya malah kewalahan sendiri kayak gitu. Masya Allah. Kak, untuk jualannya sendiri di antara semua hal-hal yang sudah Kakak jual, yang paling berkesan itu apa Kak jualannya? Yang paling berkesan itu saya jualnya ice coklat cake yang harga 100.000 itu kan, yang kalau orang Bulukumba itu mereka kasih nama itu kue retak. Karena modelnya yang retak-retak di atasnya itu kan, dan harganya yang luar biasa. 100.000 itu sebelum pandemi. Iya. Jadi kalau umpamanya sekarang saya kembali jual kue itu, kayaknya mungkin akan ada di harga 150 lah. Dan itu banyak yang menunggu loh. Iya, banyak yang menunggu. Itu malah mereka ngomong di komentar Facebook itu, iya. Silahkan tuliskan harga berapa, kayak gitu. Saya ditantang ditawarkan untuk harga, ditantang. Saya ditantang untuk membuat lagi, cuman ya itu kembali lagi karena kegiatan di luar banyak dan mood saya untuk membuat ice cake yang kue retak itu kayaknya sekarang ada di posisi di bawah 50% kayak begitu karena ngeri dengan bahan-bahan itu. Bahan-bahan sekarang lagi naik ya Kak, susah kayaknya mau jual harga segini tapi tidak rela karena kan, ya, gitu. Jadi masih bimbang. Kalau untuk membagi waktunya sendiri Kak antara jualan, Kakak kan kalau pagi sibuk, untuk membagi waktunya untuk berjualan, urus tugas sekolah itu bagaimana Kak? Karena apa ya? Sebenarnya saya menunggu ditanya ini mau pilih pekerjaan atau hobi. Saya akan memilih pekerjaan. Kita akan bertanya di akhir ya masalah itu. Oh, simpan dulu. Masih panjang nih list pertanyaan yang akan ditanyakan sama Kak Diva. Jadi kalau masalah bagi waktunya itu alhamdulillah ya, karena mungkin masih sekedar hobi ya. Hobi yang menghasilkan. Jadi saya lakukan itu pada saat jam pulang kantor. Itu kalau lagi mood. Tapi customer kan begini Kak, biasanya ada waktu-waktu terkhusus makan cemilan. Biasa kan ada orang nggak mau
taruhlah contoh Kak Diva jualan sore, Iya. dilempar sore, kan biasa orang saya mau makan donatnya pagi-pagi untuk sarapan. Bagaimana tuh Kak? Bagaimana ya? Customerku itu kayaknya mereka ikut di apa ya? Mereka mungkin karena sudah tahu saya karakternya seperti apa, jadi biasanya mereka ikut di waktu saya kayak begitu. Jadi kalau umpama malam saya bikin donat, terus taruhlah istrinya siapa kayak gitu kan, dia pasti keep dari malamnya itu, Kak, besok pagi ya kayak gitu. Oke, kayak gitu. Nanti kurir lah yang berurusan kayak gitu kan, ada beberapa kurir kepercayaan lah kayak gitu, mereka tinggal ambil, saya tinggal chat jam sekian, mereka yang ini di rumah kayak begitu. Kak, kalau melihat dari Facebook, Kak Diva ini kan jago masak, jago. Iya loh Kak, pasti semua orang di luar sana tahu, yang teman-teman FB kan bilang, Kak Diva itu jago masak, jago nge-baking, jago henna Kayaknya juga. sempit ya. jago henna, food fotografi juga. Di antara keempat ini, Kak Diva lebih condong kemana? Apa tadi pertanyaannya? Keempat, Kak Diva kan jago masak, jago nge-baking buat kue, terus jago ngehenna juga, terus food fotografi juga. Kak Diva maksudnya kesenangan yang di antara keempat ini tuh yang mana Kak? Baking cooking. Baking cooking ya. Kalau food fotografinya itu dia akan terbentuk setelah saya selesai memasak, itu ada saja idenya. Oke, saya akan foto seperti ini, kemudian saya akan lempar resep kayak begitu. Walaupun ada beberapa resep yang maaf saja ya, ada beberapa resep yang tidak bisa saya beritahukan gitu. Rahasia perusahaan. Bukan berarti saya kikir. Iya, tapi adalah beberapa adab kayak gitu yang umpamanya dari chefnya kayak gitu kan, resep ini kayak gini kan, jadi kamu tahulah kayak gitu kan, kasihan dirimu, kamu sampai di sini tuh tidak main-main dananya kayak gitu. Jadi ya secara ininya juga ya oke lah kayak gitu. Tapi banyakan sih yang saya share itu juga bukan resep abal-abal ya. Kalau tidak enak tidak mungkin saya share kayak gitu. Iya Kak, pastinya. Kak, ada tidak keinginan untuk food, kan foto-foto makanannya Kak Diva ini keren. Ada tidak cita-cita membawa food fotografi ini ke arah yang lebih serius atau profesional seperti itu? Kalau untuk ke arah situ sih apa ya, maksudnya saya sebenarnya sudah banyak yang tawari mau ikut apa ya, semacam kayak privat begitu kan, privat kelas kayak gitu untuk food fotografi ini, dan beberapa orang bersiap untuk ikut, tapi ya untuk saya apa ya, kadang kayak malu sendiri, apalagi kalau kayak lihat kamera-kamera yang bagus begitu kan, sementara saya cuma pakai HP, karena tapi memang hasilnya luar biasa. ya, memang saya yang saya pelajari kelasnya itu ya itu food fotografi by phone kayak gitu. Jadi bukan kamera canggih, walaupun sebenarnya kamera canggih juga ya. Kamera HP juga canggih kalau kita bisa pakai. Kak, kalau mau manfaatkan, apalagi di rumah kan ibu-ibu di luar sana banyak yang memulai usaha cuma untuk menghasilkan foto yang baik. Mereka selalu berpikir bahwa harus menggunakan alat-alat yang baik, yang mewah, padahal dengan menggunakan HP saja bisa. Dengan memaksimalkan ceritanya kita bisa menghasilkan foto yang baik ya Kak. Berarti itu Kak Diva ikuti kursus juga sampai? Iya, saya ikut kursusnya. Jadi ada beberapa awalnya kita berteman di sosial media, kemudian saya lihat ternyata ini memang dia apa ya, basicnya di situ. Oke, saya tidak malu, saya japri, saya tanya berapa ininya, berapa maharnya kayak gitu kan. Kan sekarang tidak ada yang gratis kayak begitu. Iya Kak, jelas sekali. Ini Apalagi ilmu. Iya. Kayak gitu. Berarti betul-betul dikejar ilmunya Kak ya. Iya, baking juga kayak gitu. Walaupun resep-resep yang saya dapat ini masih resep dari almarhumah mama, cuma ya kan kita tidak bisa
stay di situ saja, harus ada perkembangan kayak gitu. Peningkatan, iya. Apalagi lidah orang sekarang kan beda dengan lidah orang dulu. Iya Nah, Kak, kayak maunya gitu. yang Iya, lidah orang dulu kalau mereka icip kue kering yang butternya lebih banyak, pasti mereka katakan begini, loh kok ini kue kayak bau apa ya, terlalu harum kayak bau sabun. Serius loh. Saya pernah dapat customer begitu. Sampai karena yang makan itu mertuanya, terus mertuanya katanya dia bilang, loh kok nastar ini kayak bau sabun kayak begitu. Mungkin karena wanginya begitu. saking wanginya Iya, ya saking Kak. saya apa ya di rumah saya coba satu-satu. Kok wangi dari mana kok kayak bau sabun kayak begitu. Akhirnya customer sendiri yang mengatakan ya itu karena yang makan mertua saya, mereka terbiasa dengan makanan iya lidah-lidah orang tua kan kayak Iya, begitu. pasti sukanya makanan-makanan yang Iya. tradisionalnya, ceritanya seperti itu. Kayak gitu. Terus Kak, tanggapannya Kakak tentang UMKM lokal yang ada di Bulukumba? Tanggapan saya sangat positif sekali. Justru dengan itu ya apa ya kita yang sibuk di luaran apa segala macam itu sangat terbantu loh. Bulukumba itu termasuk salah satu kota walaupun kita ini kecil, skala kecil, tapi UMKM-nya lumayan berkembang. Iya. Iya Kak, Begitu betul. saya buka sosmed ada lagi yang launching apa segala macam. Jadi ya betul-betul karena penikmat makanan di Bulukumba itu tidak main-main. Luar Iya. biasa ya Kak. Cuman ya tetap harus mempertahankan kualitas karena di satu sisi memang UMKM itu berjalan banyak di Bulukumba, maksudnya dibanding kabupaten kita, kabupaten tetangga kan Bulukumba termasuk yang luar biasa loh. Iya. Cuman kadang begitu baru jalan setahun tiba-tiba hilang lagi kayak gitu. Tapi ya Tidak itulah proses. konsisten. Iya, Iya. tapi kembali lagi Iya. prosesnya ya Kak. Terus Kak, ada tidak sih yang membedakan antara penjual yang menghasilkan produknya secara otodidak dengan yang kursus? Kira-kira ada Kak yang bisa membedakan secara dari kualitas mungkin atau dari hasil-hasil produk yang dihasilkan? Kalau perbedaan ya, saya yakin pasti ada. Otodidak itu memang bagus, tapi kalau untuk dunia kuliner yang semakin canggih itu kita tidak bisa menutup mata dengan apa ya, maksudnya semacam kursus privat apa segala macam begitu, karena ya kalau umpama cuman bermodalkan YouTube kayak gitu kan, bermodalkan YouTube, Google, dan kemudian kita membuat satu jenis makanan itu, saya rasa tidak segampang itu. Resep boleh sama, cuman ya ada trik di dalamnya, ada trik dan kembali lagi ke olahan tangan. Iya, jadi memang betul resep boleh sama, tapi kadang di akhir itu ada cita rasa yang berbeda. Entah kenapa ya, itu semacam apa ya, semacam undang-undang yang tidak tertulis lah kayaknya begitu di dunia perbakingan seperti itu. Iya, karena biasa resep sudah saya, umpamanya saya share resep ini ya, share anggaplah di saya Facebook. share resep nastar kayak begitu. Terus saya umpama ke rumahnya, Kak ini nastar yang saya bikin, itu resep dari kita loh. Oke, saya ini sumbernya nggak makan kan, pas makan, loh kok ini terlalu lembut kayak begitu, mirip bolu gitu. Jadi saya tanya, pakai misker apa pakai ini ya ngaduknya kan pakai mesin, terus itu dalam keadaan lama. Iya Kak, sampai mengembang katanya. Oh, nastar itu tidak segitu, tidak apa ya, tidak semengembang itu. Ini bukan mau bikin bolu, ini kita mau bikin cookies kayak begitu. Jadi ya memang perbedaannya pasti ada. Pasti Iya. ada ya Kak. Terus Kak, tanggapannya nih tentang orang-orang di luar sana, banyak kan yang memulai usaha karena cuma ikut-ikut Viral. tren. Iya, viral. Apa ya? Bagaimana tuh Kak? Ini tanggapan apa ya pertanyaannya? Secara maksudnya supaya orang sobat Garuda kepleset. Sobat edisi di luar sana yang ingin memulai usaha biar tidak ya Ikut-ikutan tren kayak tidak begitu. ikut tren saja. Ada tidak Kak wejangan lah. Lebih ke wejangan aja deh.
biar memulai usaha itu bukan karena tren. Apa ya, sebenarnya kembali lagi style kita kayak gitu. Semua orang kan punya passion kayak gitu. Semua orang punya ciri khas. Kalau memang cuman untuk ikutan viral, tanya hati lah kayak gitu. Saya ini apa betul bisa kayak begitu kan? Jangan sampai umpamanya kayak kemarin itu roti garlic itu ya, yang Oh bisa ya, roti sampai garlic bread yang ya dari Korea. kecil itu cuman kecil-kecil tapi harganya 35.000 itu. Dan kemudian saya ikut-ikutan membuatnya di rumah. Saya yakin kalau saya buat ini pasti akan laku di Bulukumba. Secara kalau di Bulukumba itu ada yang viral pasti orang ini. Cari. Cuman kenapa akhirnya saya tidak melanjutkan membuat itu padahal banyak yang suka, karena lidah saya tidak cocok. Jadi semua yang saya bikin itu pasti bisa lewat di tenggorokan saya kayak gitu. Sudah saya olah, sudah saya makan dulu, saya bisa memprediksikan oh ini ternyata enaknya kue ini di sini kayak gitu. Tapi kalau kemarin yang kayak kue itu ya, roti itu, garlic itu loh Kak, apa ya? Ini viral karena memang tempatnya yang cocok kayak begitu. Secara Korea kan memang mereka suka doyan sama yang bawang-bawangan begitu segala macam. Tapi cobalah kalau di Bulukumba kayak begitu. Orang pun beli sekali dan yakin tidak akan beli kedua kalinya. Iya, mungkin cuma untuk biar ada bahan foto-foto kayak gitu kan. Iya. Gitu. Kecuali kalau memang mereka pencinta keju, pencinta bawang putih, pasti mereka akan maju kayak gitu. Terus Kak, di luar sana kan banyak tuh yang mengklaim rasa bintang 5 menggunakan bahan-bahan premium. Iya. Tapi harga miring. Jadi ceritanya bagaimana tanggapan Kakak tentang statement tersebut? Jadi ceritanya harga murah, bahan premium kayak gitu ya, dengan kualitas bintang 5. Wow, rasa-rasa sekali. Saya ini kadang bingung ya dengan kata premium itu kayak bagaimana gitu kan. Orang bisa mengklaim kalau makanan yang mereka olah itu dengan bahan-bahan yang premium, tapi kemudian mereka lalu menjual hasil olahannya itu dengan harga yang murah kayak gitu. Saya jadi mikir, kok saya tidak bisa seperti itu kayak begitu ya. Jadi kalau saya sih style saya ketika saya memakai bahan grade A ya, otomatis harga juga akan mengikuti itu kayak gitu. Jadi apa ya, saya tuh mau makanan saya itu dikenal karena mahal dan enak kayak gitu. Jadi orang bisa katakan makanannya jualannya Budiva itu mahal begitu, tapi kemudian di belakangnya akan ditimpali, iya memang karena enak kayak gitu. Dibanding umpamanya makanannya enak, iya tapi mahal kayak gitu kan enggak enak gitu. Iya. Cuman beda ya. Beda. Walaupun sekilas sama ya. Iya. Mahal tapi enak, enak tapi mahal. Itu kalau dicari di master bahasa Indonesia ya, guru bahasa Indonesia pasti akan mengatakan itu beda. Iya, walaupun sebenarnya sama, cuman dibalik saja kan. Tapi pemahamannya itu artinya itu kalau dipanjangkan itu pasti akan beda. Iya. Apalagi kalau umpama makanannya enak terus murah, tapi dia pakai bahan berkualitas. Tidak bisa masuk di logika saya kayak begitu. Dan ya kembali lagi ke style kita kan kayak begitu. Iya. Mungkin pemahaman mereka tentang yang premium itu seperti apa kayak gitu kan. Kembali lagi ya Kak. Ya memang harus banyak mengedukasi konsumen di luar sana bahwa seperti ini loh yang gimana ya membahasakannya agak sulit. Iya Kak. Terus selama membangun usaha ada tidak Kak kendala-kendala yang didapatkan? Banyak sekali. Kendalanya itu paling seringnya saya komplain sama customer. Bukan dikomplain karena rasanya yang tidak enak atau apa, tapi biasanya customernya pesan berapa, saya kirimnya berapa. Biasanya kan pesan 2 atau 3 kayak begitu kan, 3 porsi, tapi kadang saya kirimnya malah 1 kayak gitu. Iya, karena saya kadang mau minta maaf juga. Paling dia bilang kalau masih ada dikirim kembali kayak begitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu
customer saya ya lingkarannya ya itu saja. Itu Kayak gitu. saja Iya. Kak. Ini kan kakak jualannya ceritanya batu-batuan. Iya. asli batu-batuan itu. Kenapa Kak tidak dibuat, maksudnya konsisten? Padahal ini kan menghasilkan juga. Iya. Seandainya, jadi bagaimana ya Dek? Seandainya saya mengikuti pendapatannya masuk, saya pasti akan memilih lebih baik saya jualan kue tiap hari. Lumayan loh, serius. Iya pasti Pemasukannya Kak, serius. lancar Bagus. kan. Cuman kembali lagi, yang saya lakukan ini baru sebatas hobi. Hobi itu biasanya kita betul-betul pakai hati. Jadi bukan mata pencaharian ya. Bukan mata pencaharian, ini bukan kita bahasa sombong atau apa ya. Tapi memang saya betul-betul itu dari hati, dan jeleknya saya, ini kekurangan saya. Saya sampai sekarang belum bisa belum bisa mempekerjakan orang, memegang resep. Bukan karena resep saya tidak mau perlihatkan ke orang, tidak. Saya siapapun ke rumah silakan buka buku kertas yang ada di saya, silakan buka, mau foto silakan, kayak begitu. Cuman kembali lagi, yang namanya hobi itu kita betul-betul harus pakai hati kayak gitu. Jadi kalau umpamanya saya tidak mood, hati saya mengatakan jangan dulu, istirahat dulu ya, saya akan istirahat kayak gitu. Seperti itu Kak. Iya. Terus Kak, henna. Henna. Dulu kan Iya, sampai saya dikenal. sampai ke Parepare pernah ya saat itu ke Parepare. Terus hasil lukisannya Kak Diva memang saya sangat mengagumi. Maksudnya pokoknya mungkin setiap apa yang Kak Diva buat out of the box banget begitu. Masya Allah, Bukan hal-hal yang viral yang diikuti, tapi menciptakan tren. Mulai dari gambarnya yang beda, mulai dari pokoknya semuanya deh Kak. Bisa dikata orang akan berkata wow, tapi semakin kesini kan saya lihat saya spasi. Iya, vakum lah ceritanya. Iya. Kenapa Kak? Kan sayang sekali. Pertama itu pas sepeninggal almarhum bapak ya. Di situ saya mulai sedikit demi sedikit menarik diri dari dunia henna kayak gitu. Karena mama sudah sendiri di rumah, Maudi juga masih kecil, dan henna ini kan kita otomatis kadang berangkat pagi, subuh malah. Iya. Kita tidak bisa menentukan waktu, tapi waktulah yang menentukan kita kayak begitu. Karena belum lagi kalau mereka di make up itu, pengantinnya di make up itu ya, kita harus berusaha memaksimalkan keadaan kayak begitu. Tidak bisa kita yang mengatur-atur diri, mengatur-atur pengantinnya, tidak bisa. Dan saya pikir wah, kalau saya selalu seperti ini, keluar pagi-pagi kadang jam 4 kayak begitu, bagaimana dengan orang di rumah? Dan saya ke kantor jam berapa kayak begitu. Iya, walaupun alhamdulillah penghasilan dari henna itu lumayan loh. Iya Kak, lumayan. Karena kalau masalah budget sekali henna itu kan saya ada di standar 600-an. Kayak gitu. Itu sekali henna. Jadi biasanya pengantin itu kan di henna itu satu pengantin itu 3 kali. 3 kali Iya. Kak. Wah, Malam luar mapaci, akad, dan marola. Iya. Jadi bolehlah dikalkulasikan. Cuman kembali lagi ada beberapa nyawa yang membutuhkan saya setiap pagi. Kayak sebenarnya sedih sih ya. Menyiapkan sarapan apa segala macam. Saya juga tidak mau kalau umpamanya kayak pulang henna dan saya selalu membeli makanan-makanan bungkusan apa segala macam, kayak nasi kuning apa segala macam kayak gitu. Jadi ya kita semua ini punya passion kayak gitu kan. Mau kita hobi kita 100, tapi akan ada hobi yang harus kita tinggalkan. Tidak bisa, walaupun sekuat apapun kita tidak akan bisa. Umpamanya kita punya hobi ini dari A sampai Z, kita rangkum satu dan kita kerjakan semua, tidak akan bisa. Jadi ya makanya saya berpikir oke, saya spasi dari dunia henna, ya walaupun berat ya, spasi dari dunia henna, terus kemudian saya fokus urus mama waktu itu kan, urus mama, urus Maudi, dan ya berusaha sedikit demi sedikit membenahi diri ke kantor. Karena saya itu dulu terkenal ke kantor itu jam 10. Serius. Waktu lepas bapak meninggal itu tinggal mama sendiri di rumah, saya itu ke kantor itu paling cepat itu jam 9. Sampai kadang begitu saya assalamualaikum,
kepala sekolah saya langsung, "Selamat siang Bu Iva." Kayak gitu. Singgung halus iya. ceritanya. Kita ini sudah besar, sekali begitu itu sekali 2 kali di selamat siang begitu kan lucu. Tapi kalau keterusan apa segala macam loh. Kita ini sudah ada anak, masa mau seperti ini terus. Di sekolah juga ini kita digaji loh ya. Iya, jadi Tanggung akhirnya jawab Kak ya. Iya, akhirnya alhamdulillah saya berusaha memanage waktu saya dan Masya Allah luar biasa di 2020 ini akhirnya saya bisa ada di kantor sebelum jam 7. Wah, Orang kedua setelah cleaning service atau orang kedua setelah bujang sekolah itu saya. Dan mudah-mudahan itu untuk seterusnya kayak gitu. Amin, Alhamdulillah. amin, Luar biasa Kak. sekali ya prosesnya dari jam 10 ya. akhirnya Iya, bisa bisa kembali kayak ya, gitu. normal waktunya. Iya. Kak, untuk bahan-bahan penggunaan bahan-bahan kuenya Kak Diva sendiri, kan kalau kita lihat pasti orang tahu di luar sana Kak Diva itu orangnya detail sekali, mulai dari packingan, pita-pitanya, pokoknya semua deh. Pita-pita ya. Yang pita-pita untuk itu kan untuk kemasan biar Iya. lebih mewah terlihat. Itu di mana Kak? Maksudnya ini kan di Bulukumba pasti tidak, maksudnya Iya. tidak ada. Jadi kalau untuk pita sendiri saya tidak apa-apa sebut nama ya. Kalau mau enggak apa-apa, promosikan juga enggak apa-apa. Iya. Jadi saya punya teman yang kebetulan salah satu master food fotografi di Makassar itu. Beliau itu memang jiwa seninya tinggi sekali dan kami berteman sudah lama tapi saya juga tidak pernah kepoi pekerjaan beliau itu sebenarnya apa. Tapi kalau untuk dunia desain dan segala macam beliau itu betul-betul saya jempol dan akhirnya saya selalu melihat postingannya, oh ada lagi yang terbaru kayak gitu. Jadi akhirnya saya pesan sama beliau, namanya Unilensur. Pernah hampir ada privatnya di Bulukumba ya kalau tidak salah, tapi kemudian beliau mengatakan ke saya katanya tidak jadi kayak begitu. Jadi sepanjang ini pun kami ketemu di Makassar. Iya. Sudah ini ya. Pokoknya mau selalu lah kita chattingan apa segala macam dan ya ilmu beliau itulah yang saya terapkan di dunia perfotoan itu yang ya masih kaleng-kaleng lah kayak begitu kan. Tapi sudah luar biasa Kak. Kalau apalagi untuk emak-emak harus belajar banyak nih sama Kak Diva. Iya boleh. Terus Kak, itu idenya maksudnya semua bahan-bahannya dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya atau ya tiba masa tiba akal, kan dilihat dari semua yang Kak Diva jual itu sampai detail-detailnya ada. Berarti ini kan perlu persiapan. Itu persiapannya berapa lama Kak? Jadi kalau soal persiapan sebenarnya seperti yang tadi kita bilang ya, tiba masa tiba akal. Saya kadang pakai itu. Jurus ibu-ibu itu kadang seperti itu. Jadi kadang saya memakai sampai 3 kurir sekaligus jalan. Karena saya juga tidak mau menunggu kurir itu lama. Jadi umpamanya satu ke TBK yang ini, satu ke sini kayak begitu. Jadi dan ada beberapa memang bahan yang saya stok di rumah yang bisa tinggal di pendingin itu saya stok banyak memang. Banyak, jadi ya, Kak. setiap butuh ya tinggal ambil kayak begitu kan. Iya, kadang juga teman-teman tanya, loh kok Kak, perasaan kemarin kita sama pulangnya tapi tiba-tiba 1 jam kemudian sudah ada yang diposting apa begitu, itu bikinnya dari tadi malam. Saya bilang tidak, itu tadi baru kayak gitu. Karena orang pasti lihat totalitas sekali setiap yang dibuatnya. Saya sendiri loh Kak, setiap nge-scroll kebetulan lihat postingannya Kak Diva, wah pasti terkagum-kagum karena semua yang Kak Diva posting itu saya baru ada beberapa yang baru saya lihat di betul-betul. Jadi kalau yang Kak Diva posting. Iya. Jadi kalau kayak contoh ini ya, satu ini contohnya ya, kayak kelapa tart itu ya. Itu kadang saya nanti pas nyetir pulang karena jarak dari kantor itu lumayan jauh kan ke rumah. Kak. Pas saya nyetir pulang lewat jalan apa begitu lihat penjual kelapa muda kan. Ya sudah saya singgah kan, minta dibungkus, minta dikerok memang begitu, dan saya sambil lihat cara ngeroknya bagaimana. Pak, tabe jangkit pakai sendok, pakai kayak kerokan tak yang itu
tutupan botol kayak tutupan begitu. botol, iya. Oh iya, lama kita menunggu Bu. Tidak apa-apa, yang penting kan saya yang suruh seperti itu. Kadang malah sampai saya bantu karena saya juga malas berdiri lama kan kayak begitu. Nanti sampai di rumah baru saya buka-buka lagi bahan-bahan. Oh ini yang tidak ada. Terus saya hubungi kurir lagi. Gung beli ini. Ya, siap bosku kayak gitu kan. Dan sudah ubek-ubek sebentar sekali saya sudah selesai kayak gitu saja sih. Kak, selama menjalankan usaha ini atau bisnis ini, ada tidak kerugian yang pernah Kak Diva alami? Kalau kerugian materi ya, ada lah, pasti ada. Semua yang bergerak di bidang bisnis, apalagi kalau makanan pasti ada kerugian yang dialami. Cuman ya alhamdulillah sampai sekarang sih kerugian itu saya larinya itu saya langsung larikan ke rezeki saya yang tertunda kayak begitu, dan besokannya pasti insya Allah akan terganti kayak gitu. Tergantikan ya, Iya, Kak. iya. Pernah kurir salah kasih kue sampai kurirnya ngomong ongkirnya saja kayak begitu. Walaupun padahal ini kurirnya mungkin karena lagi terima telepon, saya bilang ini ongkirnya saja, nanti dia transfer kayak gitu kan. Sering Terjadi ya, namanya iya. manusia biasa, Iya, Kak. kayak Biasa. gitu. Terkadang ada kelalaian juga kalau Iya. bukan dari pihak kita, dari pihak kurir lagi ya, Iya. Kak. Cuman kalau maksudnya apa ya? Maksudnya kayak kerugian kuenya yang basi apa segala macam begitu, alhamdulillah tidak ada. Kalaupun seandainya ya ada yang tidak terjual, banyak kok orang yang bisa makan, tetangga apa segala macam. Jadi memang saya nyetoknya walaupun karena ya namanya kita di kompleks BTN itu ya, pastilah ada tetangga yang kadang kayak kita khususkan begitu. Jadi pas di depan rumah itu ada anak-anaknya yang sebesaran Maudi itu, ya biasanya itulah yang sering saya sini kayak gitu kan, bawa piring kayak gitu. Iya, kalau cuman makanan kan itu sebenarnya bukan kerugian kayak gitu. Tapi kalau umpama kayak kurirnya salah kasih, salah harga apa segala macam, atau tiba-tiba kurirnya tidak sengaja menjatuhkan uangnya makanan. atau tidak. Oh ya pernah ada kurir kurir andalan sih, Kiki itu ya Kiki. Itu masih di depan rumah, kuenya terbalik pak, yang kue retak itu. Dia bilang, Kiki bilang begini, tidak apa-apa Bu katanya, masih aman kuenya, dia buka. Saya bilang bukan persoalan amannya, kuenya sudah terbalik, dan itu bagi saya itu tidak layak jual lagi karena sudah kue terbalik. Mau dia bentuknya masih utuh atau apa, pokoknya harus diganti kayak gitu. Iya kayak gitu sih. Jadi solusinya pada hari itu, Kak, diganti. Ya diganti. Wah, Iya. enggak mahal loh. Maksudnya mahal loh. Ya tidak masalah sih sebenarnya ya. Saya itu lebih memikirkan nasib kurirnya yang mungkin tidak enakan kayak begitu kan. Kadang kan kurir diam-diam tapi dalam hatinya sebenarnya, aduh saya tadi bikin kesalahan apa kayak segala macam kayak begitu kan. Dan kembali lagi saya tidak mau kue itu sampai di tangan customer dalam keadaan yang loh kok kayak ada lecet begini apa segala macam. Saya tidak mau. Jadi kue itu pun kalau umpamanya saya jualan itu, kalau umpama saya paling tinggi saya bikinnya itu kan yang kue retak itu sehari 21 biji ya. Itu kadang saya pakai kurir beda-beda. Saya tidak mau sampai ada kurir yang bawa 3 kue sekali jalan. Resikonya tinggi sekali. Iya. Kayak gitu. Kak, selama masa pandemi Kakak ada dampak tidak yang dirasakan pada saat itu? Kalau dampak di jualan ya? Kalau dampak di jualan, karena saya jualannya juga tidak tiap hari, kayaknya tidak ada sih, biasa saja. Sama saja, iya. Karena saya setiap menjual, ada saja begitu, ada saja masuk pelanggan, customer apa segala macam kayak begitu. Alhamdulillah, Kak. Terus Kak, untuk kedepannya ada tidak harapan ya, untuk mengembangkan Diva Cake and Cookies? Ya kalau harapan sih tepatnya mimpi ya. Iya, mimpinya. Dan
saya berusaha semoga mimpi ini bisa jadi kenyataan. Saya itu selalu membayangkan punya toko kue, toko kue walaupun kecil-kecilan tapi itu usaha saya kayak begitu. Cuman ya kembali lagi saya ini masih terikat dengan pekerjaan di kantor kayak begitu dan saya untuk menerima orang lain gabung bersama saya itu saya masih banyak pertimbangan seperti itu. Karena untuk memanage waktu apa segala macam sampai soal keuangan itu saya masih kalah di situ. Jadi betul-betul harus ada persiapan yang mapan kayak gitu. Matang ya Kak untuk Kak, ada tidak motivasi yang bisa dibagi buat sahabat edisi di luar sana yang ingin memulai usaha atau tips and trick mungkin yang bisa diberikan? Tips and trick yang sekiranya bisa saya berikan kepada sahabat edisi yang sekiranya menonton bincang-bincang cantik kita ya kali ini ya. Jadi kalau untuk terjun di dunia bisnis kuliner itu kalau saya sih jangan langsung berpatokan kepada berapa nilai, berapa rupiah yang akan kita dapatkan, tapi ya kita kembalikan ke hati dulu. Apa kita bisa, apa kita sanggup. Iya. Bukan soal ya namanya jualan itu kadang ada jedanya, ada apanya, tapi balik lagi gitu. Apa yang akan kita hasilkan ini akan dinikmati oleh orang lain. Jangan sampai cuman karena proyek istilah kasarnya ya, proyek ikut-ikutan, sekedar mencoba yang viral karena kelihatan gampang, bahannya mudah didapat dan kita ikut membuat, ikut menjual padahal sebenarnya itu belum layak jual kayak begitu. Dan kemudian ini lagi ya, testimoni itu. Jadi kalau umpamanya kita butuhkan testimoni itu, kalau saya maksimalkan jangan memberi olahan atau makanan yang kita bikin itu ke orang-orang yang terlalu dekat sama kita, atau itu sahabat, keluarga atau apa, karena biasanya orang yang dekat dengan kita itu orangnya rada tidak enakan, mau mengatakan ini kurang garam, keasinan atau apa kan tidak enak kayak begitu. Jadi carilah orang yang memang lidah dan hatinya itu tidak saling berbohong seperti itu. Iya, selaras ya Kak, sehingga karena susah loh bisa memberikan masukan ya Kak. Susah loh dapat testimoni yang real di zaman sekarang, serius. Ya kan? Sekali kayak begitu. Biasanya kan karena pertemanan atau apa, tapi ya beda orang kan beda ini lagi kayak gitu sih. Super sekali sahabat edisi. Kak, ada tidak fakta-fakta di luar sana yang orang tidak tahu bahwa Kak Diva Maudy itu tidak bisa masak apa sih? Ada tidak sesuatu yang Kak Diva Maudy tidak bisa masak atau tidak bisa buat? Apa ya? Ya sebenarnya ini sesuatu yang mungkin orang tidak percaya ya. Saya bisa buat, saya bisa. Bahannya saya bisa olah, saya bisa apa, tapi saya selalu gagal di proses menggorengnya. Mau tahu apa? Apa tuh Kak? Penasaran. Ini sudah dari dari SMP ya. Seumuran Maudy itu, saya sudah coba pakai cetakan yang sama dari zaman dahulu sampai sekarang. Cetakan itu yang terjual masih sama, tapi betul demi Allah saya tidak bisa pakai. Mau tahu apa? Apa Kak? Cetakan bakwan. Serius. Masya Allah. Iya. Saya sampai sekarang belum pernah berhasil membuat bakwan yang modelnya bulat dan dia satu kali set di minyak dia langsung lepas kayak gitu. Itu pasti saya akan korek-korek walaupun itu pakai pakai cetakannya siapa, umpama kayak pakai cetakannya tetangga, karena saya pikir barangkali masalahnya itu di cetakannya karena cetakan baru kan yang saya beli. Tapi balik lagi, cetakan almarhumah mama sampai rusak juga saya tidak bisa pakai. Jadilah saya pinjam cetakan tetangga. Ada Ummu Al-Fajar, saya pinjam cetakannya dan kasusnya sama. Jadi itulah kutukan saya bakwan itu. Dan bisa dilihat setiap
apa ya, sering-sering postingan saya itu saya selalu mencari di mana ada jual bakwan yang recommended, dan saya itu akan sangat luar biasa bahagia saya itu kalau melihat bakwan yang bulat utuh, di bawahnya tidak terkorek-korek, dan di atasnya satu udang full sampai korek-kornya. Itu saya sangat senang sekali. Kayak Sesimpel begitu. itu kebahagiaannya Kak Diva ketika Iya, karena memang saya lemah di situ. Saya lemah di bakwan itu. Kalau bakwan yang ote-ote kayak orang Kalimantan, oke saya bisa yang Iya. tinggal bulat-bulat di sendok, set turun bisa. campur Iya. aduk saja langsung Tapi jadi. kalau bakwan cantik, ya makanya saya tuh setiap ada acara dan ada bakwan itu, saya kayak wah sekali lihat bakwan itu. Appreciate sekali Saya yang buatnya. Iya, ada beberapa sih teman yang di sosial media yang jual bakwan itu. Sampai saya kadang mikir begini, ini bikinnya berapa lama? Kayak begitu untuk Sebanyak itu. iya. Karena cetakan bakwan itu kan paling 3-4 kayak begitu Tiga, kan. iya Kak. Lamanya itu yang saya bayangkan tuh set di apa, dikorek-korek turun itu, tapi ya itulah keahlian mereka, dan yang itulah yang saya tidak punya kayak begitu. Oh ya Allah. Lucu ya Kak. Saya pikiran saya melebar kemana-mana, ternyata ujung-ujungnya Iya, jatuh ke bakwan. bawah. Ya Allah. Terus nih Kak, kita melenceng ya, nggak apa-apa ya, Iya, tidak apa-apa. cerita di luar. Bukan matematika kan? Bukan. Sekarang kan alhamdulillah Kak Diva sudah mulai, dulu kan kenalnya sebelum menggunakan nikab ya Kak. Iya. Itu proses hijrahnya sampai menetapkan hati menggunakan nikab sekarang itu seperti apa Kak? Boleh diceritakan? Apa ya? Ini kan masih berproses ya, Dek. Iya. Kalau untuk masalah saya betul-betul sudah 100% itu sebenarnya yang perlu di ini kan itu hati kayak gitu kan, apa segala macam, sholat yang kayak gimana, dan ya sampai sekarang saya harus mengakui kadang saya masih terlambat sholat karena alasan ada pekerjaan yang urgent kayak begitu, dan kadang saya malah loh kok bisa begitu kan, saya tinggalkan seolah-olah saya tinggalkan Allah, padahal itulah yang paling penting kayak begitu. Jadi kalaupun masalah saya pakai niqab ini awalnya itu karena corona. Oh, karena corona awalnya ya Kak. Jadi awalnya itu kita kan diharuskan pakai masker. Sementara dengan hidung saya yang minimalis, pakai masker itu rasanya itu ya luar biasa menyiksa, serius. Luar biasa menyiksa. Dan kemudian saya ingat, tapi sebelum itu memang baju-baju saya semua dari 2000 berapa ya saya lepas jeans, celana apa segala macam itu, dan beralih ke baju terusan itu, dan itu setiap saya beli saya enggak pernah tanyakan ini ada cadarnya atau apa. Tapi ternyata setiap saya beli itu pasti ternyata ada include dengan niqabnya itu. Niqabnya sepaket. Iya, sepaket, dan akhirnya saya coba pakai lah. Awalnya sih memang ya agak sesak, tapi kan masih ada bisa bernafas di bagian bawah kan karena longgar. Iya Kak. Kok saya merasa nyaman. Akhirnya ya nyaman, walaupun awalnya suami bukan melarang sih, tapi mempertanyakan siap tidak. Iya. Karena kamu pakai begitu artinya lingkungan pertemanan kamu itu akan menyempit. Iya, akan berkurang. Iya, karena akan ada teman yang tidak siap dengan keadaan itu, dan bahkan akan menjadikan perubahan kamu itu sebagai gibah. Barangkali kamu tidak tahu kayak gitu kan. Jadi saya bilang terserah lah. Satu orangnya mau digibahin, mau diapa segala macam, ya itu urusan mereka. Lain urusan saya dengan Tuhan kan, Betul dengan Allah. sekali, Kak, Iya. Kayak begitulah. Disitulah prosesnya akhirnya. Saya berubah sedikit-sedikit apa begitu segala macam, dan sampai sekarang pun saya masih berproses. Saya masih kadang kalau di rumah ya saya belum pakai sih kalau di rumah kayak gitu. Tapi kalau untuk ke kantor apa segala macam saya seperti kayak ada sesuatu yang kurang kayak begitu kan. Kalau tidak memakainya kayak ya namanya menuju kebaikan pasti semuanya butuh proses Kak. Iya, kayak gitu. Bicara tentang suami nih. Waduh. Suaminya Kak Diva juga seorang pelaut ya. Iya begitulah. Aduh, LDR nih berarti. Oh, Masya Allah, luar biasa rasanya.
Pulangnya berapa bulan atau tahun kah mungkin Kak? Hampir setahun. Wah. Ya, jadi kontrak yang diambil karena dia kan apa ya istilahnya Mm-mm. bawahan kayak gitu kan, bukan Iya. bukan kapten atau apa kayak gitu, ABK biasa saja. Jadi ya dia sengaja karena dia ambilnya rute luar negeri, Iya. jadi ya ambilnya ya per kontrak 10 bulan kayak gitu. 10 bulan. Iya. Kangen pasti ya Kak. Aduh di atasnya. Kak ketemunya di mana sih kok bisa? Kan suami ini kalau seingat saya orang Luwu ya. Terus Kak Diva orang Bulukumba, itu kan jauh Kak. Kok bisa, maksudnya kenapa bisa sampai Ya, bertemunya di mana? ya namanya rezeki, jodoh, kematian itu kan sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pertemuan saya untuk pertama kalinya ya perkenalannya itu ya lewat sosial media. The power of social media mempersatukan cinta. Ya itu awalnya dikenalkan sama teman, tapi itu teman-teman perempuan saya itu juga jarang pulang kampung, cuman dia katakan itu sekampung dia kayak begitu. Ini sosial medianya seperti itulah. Dan ya tidak lama kami ada memang dari awal kita LDR, begitu turun dari mana ya itu hari dari Florida. Dari Florida ya sudah dia langsung minta ketemu, ya sudah saya meluluskan dan kemudian dia langsung mau ikut pulang. Jadi saya tanya, loh saya ini tidak apa-apa ya, saya ini ini loh waktu itu masih single parent ya. Apa kata dunia saya pulang perempuan, tiba-tiba saya bawa laki-laki ke rumah nginap pula gitu kan. Terus beliau bilang begini, bagaimana caranya saya mau melamar kalau saya tidak tahu rumah kamu? Nah, saya balik tanya, lah memangnya serius mau melamar? Ya iyalah katanya, buat apa saya pulang cepat-cepat kalau saya tidak mau melamar? Ya seperti itulah jodoh. Jadi ya ada-ada saja jalannya gitu kan. Ih, romantisnya pertemuan kali itu langsung ikut pulang ya. Pertemuan pertama langsung ikut pulang. Kemudian dia langsung apa ya, kalau bahasa sini itu ya mataro ada kan, langsung bicara di depan orang tua, saudara-saudara kayak begitu. Kemudian tidak apa 2 minggu kemudian kayaknya sudah datang rombongan dari Luwu melamar kayak gitu sih. Masya Allah. Namanya jodoh ya Kak. Terus Kak, nggak apa-apa ya Kak, kita flashback. Kakak kan tadi bilang single parents, berarti dahulunya pernah menikah. Tidak masalah saya. Oh, tidak masalah. Perpisahan yang pertama itu kalau boleh tahu karena apa Kak? Ya apa ya? Ya intinya ya kita pisah hidup kayak gitu. Sudah tidak ada kecocokan dan mau di waktu itu umur 3 bulan lah ketika ketika masalah itu sudah sampai di depan mata saya. Lewat HP, maksudnya waktu itu masih HP center kayak gitu kan. Ya sudah lama untuk untuk ke jenjang perpisahan itu saya butuh waktu lama untuk berpikir kayak gitu. Dan saya tidak pernah menceritakan ke orang tua saya perihal masalah mantan. Masalah mantan suami itu saya tidak pernah bicarakan ke orang tua karena saya berpikir begini, itu aib suami saya waktu itu kan. Apapun akan berusaha saya pertahankan kalau memang bisa dipertahankan, tapi kenyataannya kan tidak bisa dipertahankan. Saya nanti beritahu orang tua itu setelah memang saya memutuskan, saya sholat, saya apa segala macam, memberikan jalan tengah ke mantan itu, dan pokoknya tidak ada jalan yang bisa dia tempuh. Ya sudah, saya bilang, ya kembalikan saya baik-baik ke orang tua saya kayak gitu kan. Iya, jadi ya bagi saya itu saya memilih
perceraian yang sehat daripada rumah tangga yang sakit. Kita ini mau membangun rumah tangga ini bukan sehari 2 hari, tapi untuk seterusnya insya Allah. Tapi kalau tidak bisa, buat apa dipertahankan? Jangan karena berpikir kasihan anak-anak kayak gitu kan. Sekarang kan banyak begitu, kasihan anak-anak. Bukan saya suka yang namanya perpisahan ya, perceraian. Tidak ada tapi, yang suka, Kak. iya. Tidak ada. Tapi kalau umpama kita berpikir kasihan anak-anak, gimana nanti dengan perkembangan ininya, psikologinya apa segala macam. Saya itu berpikir ini konsepnya kayak layangan putus ya. Saya ini berpikir saya terlalu jauh kalau untuk memikirkan bagaimana perasaan anak saya. Bagaimana perasaan saya? Saya akan bisa membesarkan anak saya dengan jiwa saya yang lebih sehat, dan insya Allah anak saya pasti akan bisa itu, dan buktinya saya bisa kan, kayak gitu sih. Pada saat kejadian itu Kakak tadi mengatakan konsepnya seperti layangan putus. Kata kasarnya berarti Kakak diselingkuhin pada saat itu. Oh iya, dan itu parah. Dan kalau untuk ini ya beberapa orang sih sudah tahu masalahnya, cuman ya bagi saya ya ini sudah sesuatu yang lebih baik dilupakan lah kayak begitu. Iya, betul. Ya. Harus move on dari hal yang seperti itu, tidak perlu diingat lagi. Terus Kak, caranya Kakak ini kan umur 3 bulan. Ya Allah, luar biasa, berdua saja dengan suami untuk membesarkan anak. Rasanya pasti sulit sekali. Hal apa yang Kakak lakukan pada saat itu? 3 bulan loh, Kak. Jadi waktu 3 bulan itu saya posisi itu ada di rumah mertua saat itu ya. Ada di rumah mertua, dan saya tahu kejadiannya dari situ, dan ternyata mereka itu memang ya menutupi cerita ini dari awal kayak begitu, takut saya marah, dan akhirnya kan saya tahu sendiri kayak gitu. Iya, namanya istri pasti menyempit rasa, Kak. Ya saya diam, dan itulah mungkin titik terendah saya di Dalam kehidupannya Kakak. Di hidup saya titik terendah itu pada saat itu saya betul-betul merasa sendiri karena saya di Ternate waktu itu. Iya, mantan suami kan orang sana. Orang Ternate. Iya. Jauh ya, Kak. Iya, tapi saya berpikir lagi, apa salah saya kayak gitu kan? Apa kurang-kurang saya kayak begitu? Sebenarnya awalnya mau mempertahankan sih, cuman kemudian sampai beberapa bulan saya selalu mencari jalan tengah, dan papanya Modi waktu itu mungkin ya merasa sudah kayak tidak bisa memilih apa-apa kayak begitu kan, sementara dia kan TNI Angkatan Darat kayak gitu. Jadi ya Iya, Kak. serba salah memang deh ya. Akhirnya saya yang harus bergerak sendiri. Ya, saya yang laporkan kayak begitu. Kakak Selesai memutuskan menyerah pada saat itu. Iya, saya memutuskan menyerah, dan walaupun selesainya ini masalah sebenarnya ya agak-agak tidak bagus karena saya mau tidak mau melaporkan Kejadian itu. melaporkan papanya Maudi ini ke kesatuan kayak gitu. Iya, karena saya selain merasa terzolimi, saya ini jauh loh. Saya jauh. Iya, jauh Ternate. Iya. Pasti ada Saya bolak-balik dari Ternate ke Nusa Tenggara Timur karena asrama kan di Nusa Tenggara Timur. Kayak gitu. Terus sih. Tapi ya sudahlah, Iya, itu sudah namanya lama. masa lalu. Akhirnya syukur alhamdulillah sekarang dipertemukan dengan jodoh Masya Allah, yang luar lebih biasa baik. Wah, luar biasa, Kak. Ada mungkin di luar sana yang sedang mengalami atau single parents mungkin untuk saat ini. Ada tidak hal-hal yang bisa motivasi buat mereka di luar sana yang sedang berjuang, yang pernah berada di posisinya Kakak? Kalau motivasi untuk single parent di luar sana itu ya apa ya? Lebih tepatnya barangkali ya menjadi seseorang yang harus berusaha dengan tangan sendiri, harus menutup telinga karena ya cewek saja jalan ke kanan mungkin dipikir ke kiri, apalagi kita ini yang single parent. Orang itu mikirnya kalau JANDA itu kan pasti larinya ke kiri. Mau benar bagaimanapun orang akan mikirnya itu salah kayak begitu. Pasti tetap ke hal Jadi ya negatif. memang harus kuatkan hati begitu saja. Kuatkan hati, iya. Punya 2 tangan, cukup tutup telinga karena menutup mulut orang-orang di luar sana. Iya, betul sekali, Kak.
kembali aja deh, move on dari hal-hal yang seperti itu. Kita cerita ke yang sekarang aja biar berbagi kebahagiaan. Terus Kak, LDR itu bentuk perhatiannya ke Kakak 10 bulan nih tidak pernah ketemu, pasti rindu sekali. Tiap hari teleponan Kak atau bagaimana? Ya alhamdulillah sekarang apa ya, enak sih sekarang Pelaut ya, karena jaringan semua kan sudah punya Android apa segala macam. Jaringan di kapal juga itu alhamdulillah mereka pakai wifi kayak gitu, walaupun itu berbayar ya. Oh Iya, itu berbayar serius. Bisa habis banyak kalau mau nelpon terus kayak gitu. Iya, jadi paling beliau ya nelpon, video call kayak gitu, tanya kabar apa segala macam, karena saya sendiri orangnya paling susah untuk menyapa orang duluan kayak begitu, dan beliau sudah tahu Ya, karakter sudah saya tahu kayak karakter gitu. Iya. Kakak. Dan beliau juga kalau tahu umpamanya pas video call saya angkat, Bun lagi di mana kayak gitu kan. Ini ya lagi nyetir. Oh ya udah sebentar kayak gitu. Karena dia orangnya paling tidak mau kalau kita angkat ponsel itu pada saat berkendara. Demi keselamatan. Iya, mau itu siapapun presiden sekalipun itu ya pasti beliau itu ya kalau kami perjalanan jauh itu HP pasti jauh. Tidak boleh ada yang pegang HP kayak gitu. Pasti Kak saat ingin bertemu itu 8 bulan ini sering kan saya lihat di Facebook foto-fotonya, aduh seperti pacaran kembali. Itu per 10 bulan. Kak Diva jemputnya ke Makassar ya? Iya. Pasti ke Makassar. Nah itu ada cerita lucu sendiri loh ya. Setiap saya mau menjemput ayahnya Maudi itu, awal-awal itu saya suka hunting baju baru. Saya ceritanya di Bulukumba ini ya, saya masuk toko ini. Pokoknya saya bingung, hari itu umpamanya besok saya mau berangkat, hari ini tuh saya fokus cari baju baru. Untuk apa? Untuk rencana di Makassar itu ke bandara pakai yang baju baru itu. Padahal kenyataannya sampai di Makassar juga baju yang saya pakai baju yang sama, yang kucel, yang kumal, yang sudah bawa mobil itu yang saya pakai untuk jemput beliau. Jadi apa ya istilahnya? Rasa senang, rasa bahagia pada saat mau ketemu itu akhirnya kadang membuat saya nih kayak ABG kayak begitu. Iya. Saking kangennya. Dan itu terulang terus tahun berikutnya seperti itu apa segala macam. Sampai sekarang pun saya akan selalu begitu. Setiap mau pergi menjemput, saya akan berusaha cari pakaian terbaik saya kayak gitu kan. Walaupun kenyataannya begitu beliau datang, ya saya pakai yang apa adanya kayak gitu ke bandara. Kak, tips LDR buat pejuang LDR di luar sana. Apa sih Kak yang bisa diberi biar bertahan dalam keadaan LDR? Ya tips untuk LDR lovers di luar sana. Jadi ya pertama ya kalau masalah tipsnya itu yang pertama itu jangan terpancing kayak gitu kan, jangan terpancing dengan isu apa segala macam, apalagi kalau yang namanya pelaut apa segala macam. Bukan cuma pelaut sih, pekerjaan apapun yang mengharuskan kita berada jauh dari pasangan itu kadang membuat kita terlalu memakai hati, dan itu jujur itu sebenarnya malah pemicu kadang pasangan kita merasa tidak senang, merasa tidak nyaman karena dicurigai melulu kayak begitu kan. Ya walaupun mungkin ada beberapa pasangan sih yang memang wajar untuk dicurigai kan kayak gitu. Jadi ya kalau saya sendiri sih ya saya memberi kepercayaan 100% kepada suami saya kayak gitu. Jadi walaupun beliau di mana, walaupun tidak ada sinyal atau apa segala macam, hati insya Allah tenang kayak gitu. Iya, pokoknya minta perlindungan sama Tuhan saja pokoknya. Jadi setiap ada fotonya beliau di sosial media, saya selalu bilang fi amanillah. Pokoknya semoga Allah melindungi kamu dimanapun kamu berada seperti itu. Iya, singkat sih. Kak, tapi kan dulu kan diselingkuhin, akhirnya sekarang LDR lagi. Itu memangnya tidak ada trauma Kak? Kalau yang dulu itu kan saya sama terus. Iya, namanya TNI AD paling ya kalau pergi ya ini bukan maksudnya mau itu TNI mau apa ya.
namanya kalau memang sudah jalannya seperti itu ya Iya, akan Kak. terjadi. Takdir kembali ke takdir lagi. Kita mengikat seperti apapun pasangan kita, kalau Tuhan mengharuskan hari ini tanggal sekian jam sekian akan ada masalah seperti ini ya, itu kita harus terima kayak gitu karena kita dilahirkan ini sudah keadaan kadarnya kayak gitu. Sudah ada, Kak. Iya. Masya Allah, super sekali. Wah. Kak, masih ada tidak mimpi-mimpinya Kak Diva yang belum tercapai sampai saat ini? Kalau mimpi sih apa ya? Banyak sih kalau mimpi. Yang ingin sekali dicapai dalam waktu dekat-dekat ini. Dalam waktu dekat, aduh, mau bilang mau adek buat mau di kayaknya susah. Nggak apa-apa, kita aminkan ya, aminkan semua siapapun yang menonton Amin. di luar Kayak sana, gitu. aminkan semoga adek Amin. Diva adek Maudi cepat kakak Maudi ya kakak cepat dapat adik. Amin, ya Allah. Iya. Dan itu tadi yang masalah toko kue itu kan, ya saya tuh berharap sekali bisa mempekerjakan orang kayak begitu dan saya bisa apa ya, maksudnya ya kita sharing-sharing lah kayak gitu, kayak berteman saja, tidak ada istilah bos, tidak ada istilah bawahan, semua masing-masing dengan tupoksinya lah, kita masing-masing saling menghormati satu sama lain kayak gitu sih. Kak, yang terakhir, Oke. melihat Kak Diva nih pasti orang lihatnya bisa dikata sempurna lah di berbagai bidang. Pernah merasa tidak ada haters atau orang yang tidak suka sama Kak Diva? Iya. Bukan pernah merasa sih. Ya namanya haters itu ya pasti ada. Orang yang tidak suka kita itu pasti saja ada. Tapi ya tugas kita itu bukan untuk membuat mereka suka kita. Tapi ya saya sih kalau haters ya silahkan. Jalan kita memang berbeda kayak gitu kan. Ibaratnya ini ya, kita sama-sama naik kereta. Tapi kamu milih gerbong yang mana, saya milih gerbong yang mana ya. Tidak apa-apa, tidak ada masalah sih. Tidak ada masalah ya. Haters itu bagi saya itu ya salah satu penguat kayak gitu kan. Iya, dibanding jadi teman tapi ternyata menusuk dari belakang. Betul sekali. Wah, Masya Allah. Luar biasa perbincangan kita sampai panjang ya Kak. Terima kasih sudah hadir di podcast edisi. Sama-sama, saya malah mau terima kasih. Buat teman-teman yang di luar sana, seperti kata Kak Diva tadi bahwa memulai sesuatu usaha itu janganlah hanya bermodalkan tren saja. Iya, coba-coba tapi lihat kemampuan kita. Yang penting dikerjakan, diikuti dengan hati, pasti hasilnya akan mengikuti kita kembali ya Kak. Kak, sebelum menutup perbincangan kita sore ini, kita ada games sedikit. Gamesnya harus dijawab cepat ya Kak. Saya harus fokus kayak begitu. Oke. Waktu atau uang? Waktu. Ibu rumah tangga yang baik atau pengusaha sukses tapi keluarga terabaikan? Ibu rumah tangga yang baik. Belajar masak atau fotografi? Belajar masak. Gaji 20 juta tapi jarang pulang atau gaji 2 juta tapi tiap hari pulang? Karena saya wanita yang apa ya? Saya pilih yang pertama, 20 juta tapi jarang pulang. Sudah kuat mental baja untuk LDR-nya. Terus makanan enak tapi tampilan atau tempat biasa saja, atau makanan biasa saja tapi tampilan wow atau luar biasa? Makanan enak, tampilan sederhana, tempat yang biasa saja. Terus operator sekolah atau pengusaha? Pengusaha. Pengusaha. Terjawab. Terima kasih banyak Kak. Semoga mimpi-mimpinya Kak Diva Amin. cepat terwujud. Sehat-sehat Kak. Amin, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Kak. Akhirnya selesai juga.